sekali saya Yusita bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Tentunya Expose kita kali ini sangat spesial. Biasanya kita berada di Studio 1 Batik TV Kota Pekalongan, tapi sekarang kita berada di Kodim 0710 Kota Pekalongan. Luar biasa. Di kesempatan kali ini Ayu akan membahas sebuah tema yang cukup luar biasa, yakni tentang HUT TNI yang ke-78. Ya, pemirsa, kita tahu bahwa HUT TNI sendiri diperingati setiap tanggal 5 Oktober yang merupakan momentum nasional yang diperingati setiap tahunnya untuk memperingati lahirnya Satuan Tentara Nasional Indonesia. Dilansir dari situs resmi pemirsa, TNI sendiri merupakan pasukan bersenjata di Indonesia yang terus mengalami perkembangan dan sekaligus menyesuaikan perkembangan zaman seperti itu. Sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara kita, TNI telah melalui 78 tahun perjuangan, pengabdian, dan prestasi-prestasi yang ada. Hari ini saya akan membawa pemirsa di rumah untuk menyaksikan gitu ya perjalanan yang mengesankan lewat sejarah, tugas, peran, dan pencapaian dari TNI itu sendiri pada HUT TNI yang ke-78 khususnya di Kota Pekalongan. Dan saya tidak sendirian, saya sudah ditemani dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kami pemirsa. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama dari Dandim 0710 Kota Pekalongan yang terhormat Letkol Infantri Rizky Aditya. Ya. Selamat datang Bapak, terima kasih sebelumnya. Sama-sama, Sudah Mbak. disediakan tempat dan luar biasa. Ya. Jadi memang sengaja saya undang ke Kodim 0710 Pekalongan karena tidak semua, mungkin masyarakat masih takut untuk masuk ke dalam Kodim sendiri. Padahal kami menerima siapapun bisa masuk dan bisa melihat. Tentunya di dalam biar bisa kelihatan, oh beginilah dalamnya kantor Kodim 0710 Pekalongan ini. Luar biasa sekali. Pak Rizky, apa kabar? Baik, Mbak. Luar biasa ya Pak ya? Luar biasa. Oke. Tetap semangat ya Pak ya? Semangat terus, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya ada Kapten Infantri Abdul Muthalib sebagai Dan Ramil Pekalongan Timur. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik sekali, luar biasa. Terus semangat ya Pak ya? Tetap semangat Oke, sampai akhir. sampai akhir hayat. Iya. Baik, oke. Dan yang berada di tepat depan saya ini ada Serka Lusius Jawa dari Babinsa Kelurahan Padukuhan Kraton. Siap. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Itu sehat selalu. Sehat selalu ya, luar biasa. Semuanya sehat dan siap dan tentunya semangat. Saya juga ikut semangat ini Pak. Iya, mantap. Oke, sebelum kita membahas terkait tentang HUT TNI yang ke-78, Pak Dandim dan Pak Abdul Muthalib serta Pak Lusius ya, mungkin saya ingin bertanya terkait TNI sendiri itu seperti apa. Pertanyaan pertama ini, melihat Kota Pekalongan dan Indonesia dalam kacamata atau sudut pandang seorang TNI, baik dari mata Pak Dandim dan rekan-rekan, mungkin dari Pak Muthalib serta Pak Lusius, ini seperti apa? Mungkin dari Pak Dandim terlebih dahulu. Saya sebagai Dandim Pekalongan, saya melihat Pekalongan ini adalah kota yang luar biasa, Mbak. Baik sejarahnya yang dengan adanya perjuangan 3 Oktober 1945 itu menunjukkan bahwa rakyat Pekalongan ini rakyat yang pejuang, rakyat yang cinta NKRI. Ya. Tidak semua kota memiliki sejarah perjuangan seperti itu, dan Pekalongan punya sendiri. Contohnya di Ambarawa. Ambarawa itu merupakan tempat pertempuran saja, tapi gelora pertempurannya itu bukan dari rakyat Ambarawanya sendiri, kalau menurut saya. Tapi kalau Pekalongan dari rakyatnya sendiri dengan kemampuan seadanya, mereka berani untuk melawan pada saat mengusir penjajah. Dengan berkorban nyawa pun mereka lakukan. Gitu. Dan kota Pekalongan ini merupakan kota penting saat ini, Mbak. Kita Pekalongan memiliki beberapa ulama yang luar biasa dan yang sekarang mempersatukan Indonesia. Yang cinta tanah air dan perannya sangat luar biasa di negara ini. Dan Pekalongan sendiri juga merupakan kota yang aktif ya, yang ramai, yang bilang orang kota persinggahan segala macam. Dan itu tentunya terdapat percampuran budaya yang luar biasa di sini, Mbak. Ada suku Jawa sendiri, kemudian keturunan etnis Tionghoa dan keturunan Arab yang banyak di kota Pekalongan, dan semua damai,
semua tenang, semua nyaman di sini ya. Itu menunjukkan bahwa Pekalongan selain warganya juga memiliki sifat juang yang tinggi, memiliki rasa cinta damai yang sangat luar biasa. Demikian, Mbak. Oke, luar biasa. Itu dari Pak Dandim ya. Oke. Nah, mungkin dari Dan Ramil ini, Kapten, gimana Kapten? Terkait tentang Pekalongan dan Indonesia di mata seorang Kapten Abdul Muthalib. Wilayah Kodim 0710 Pekalongan ini sangat lengkap. Jadi meliputi dari kota Pekalongan ini yang mayoritas di sini daerah pantai, garis pantainya panjang. Kemudian kita mempunyai wilayah di Kabupaten Pekalongan ini daerah pegunungan. Jadi sangat kompleks sekali. Dari Pekalongan ini sudah mempunyai masyarakat yang lengkap, sehingga kita dari Kodim mewadahi masyarakat ini harus memang benar-benar asik kita. Kita asik mengajak kepada masyarakat untuk guyup rukun, untuk selalu menyatu kepada TNI, karena tanpa adanya campur tangan dari masyarakat kita tidak ada apa-apa. Jadi TNI itu jaya ya karena masyarakat tenang karena TNI. Demikian ya, kita simbiosis mutualisme ya, kita saling membutuhkan. Jadi TNI khususnya Kodim 0710 ini merupakan aparat teritorial ya, kita saling mengajak kepada masyarakat untuk selalu kita dekat dengan kita untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, Pak. Oke, luar biasa. Untuk Pak Alusi sendiri nih, dari Babinsa, seperti apa Pak menurut Bapak? Bagaimana pertanyaan? Ya, terkait Indonesia dan Kota Pekalongan ini di mata seorang TNI, apalagi dari Babinsa seperti itu, seperti apa? Baik, saya sebagai Babinsa, mungkin sahabat di lapangan ini. Menurut saya Pekalongan itu adalah kota yang bersejarah, ya, karena kota ini adalah kota yang paling aktif di dunia. Misalnya di terkenal Batikor City, terus para ulama yang juga sini terkenal, Habib Lutfi. Jadi cinta kebangsaan di Pekalongan ini luar biasa. Karena setiap tahun kita adakan kayak kegiatan pertempuran 3 Oktober di Monumen, itu mengingatkan kembali bahwa kota ini kita rebut bukan dengan cuma-cuma. Bisa mengusir penjajah dari tanah Pekalongan ini dengan nyawa dan darah. Jadi bagi saya luar biasa. Dan para ulama, para kiai dan tokoh-tokoh muda, anak-anak bangsa kita, anak-anak yang ada di kota Pekalongan ini dirangkul mencintai negara ini, sehingga mereka mengenal akan pengorbanan jiwa dan raga para pejuang kita. Karena tidak cuma-cuma kita bisa merdeka sampai detik ini, bisa menghirup udara yang segar, bisa menikmati pekerjaan yang baik. Ya, bagi saya Pekalongan adalah kota yang bersejarah. Nah, disampaikan oleh komandan tadi itu tidak semua kota yang bersejarah. Yang kota Pekalongan adalah kota yang bersejarah. Mungkin pada saat pengusiran tentara Jepang itu para pemuda dari Kirsinan, dari Jerampang, dari Pesindon semua bergerak menyatukan untuk mengusir para penjajah. Sehingga saat itu 3 Oktober adalah momentum yang baik. 3 Oktober tahun 45 mereka sudah bebas dan merdeka dengan nyawa. Para pemuda bisa berkumpul di situ. Sampai detik ini kita memberikan wawasan untuk memberikan merangkul anak-anak kita, terutama anak pelajar itu mengenal tentang sejarah, untuk mencintai Pekalongan khususnya dari Indonesia pada umumnya. Demikian. Luar biasa, saya sampai merinding loh Pak ini. Baik, itu ya tadi terkait tentang Kota Pekalongan dan Indonesia, seperti itu Pak. Kita melangkah ke tanggalnya. Tanggalnya selalu diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Pastinya memiliki sebuah cerita dan sejarah di dalamnya. Menurut komandan seperti apa? Jadi kalau berdasarkan sejarahnya, Tentara Nasional Indonesia ini terbentuk pada awalnya dari perjuangan rakyat Indonesia sendiri. Ada yang ulama, ada yang guru, dan ada mantan tentara peta sendiri yang merupakan didikan dari tentara Jepang. Mereka bersatu menjadi Badan Keamanan Rakyat pada bulan Agustus 1945 setelah dinyatakan Indonesia merdeka. Kemudian pada bulan Oktober 1945, tanggal 5 Oktober tepatnya,
pertama dibentuk Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan tentara resmi berdasarkan perjanjian internasional, berdasarkan peraturan internasional. Jadi tentara sendiri berdiri di Indonesia pertama TKR itu 5 Oktober 1945. Kemudian seiring berjalannya waktu pada tahun 1946 berubah menjadi Tentara Republik Indonesia. Tentara Republik Indonesia sendiri lebih dimatangkan lagi, diprofesionalkan lagi, sehingga dibentuk menjadi Tentara Republik Indonesia. Kemudian kembali lagi menjadi nama TNI itu oleh Presiden Soekarno pada tahun 1947, Tentara Nasional Indonesia. Sebelum selanjutnya berkembang lagi menjadi ABRI karena bersatu dengan Polri dan kembali lagi menjadi TNI. Jadi pertama terbentuknya tentara di Indonesia adalah tanggal 5 Oktober 1945. Kenapa tidak tahu pada tanggal bulan Juni kalau nggak salah 1947 yang terbentuk TNI-nya sendiri. Ya, TNI, sebutan TNI tersebut pertama itu tahun 1947. Tapi karena pertama kali terbentuknya tentara di Indonesia adalah Tentara Keamanan Rakyat TKR 5 Oktober 1945. Itulah yang dijadikan kita peringati terus sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia. Demikian, Mbak. Oke, luar biasa. Jadi awalnya itu adalah TKR ya? TKR, ya. Oke, luar biasa. Nah, ini terkait tentang tugas dan peran seperti itu. Di angka 78 tahun ini tentunya sudah panjang gitu ya Pak, perjuangan dari TNI untuk Indonesia, khususnya di kota kami, Kota Pekalongan seperti itu. Lalu sebenarnya tugas serta peran ke dalam masyarakat ini seperti apa? Mungkin dari komandan, kemudian dari dan Ramil dan Babinsa, ini seperti apa? Ya. Kalau khususnya Kota Pekalongan, di sini saya berbicara sebagai Komando Distrik Militer 0710 Pekalongan, bahwa kita tugasnya adalah lebih kepada teritorial. Seperti pernah saya sampaikan ke Mbak bahwa tugas atau perjuangan kita, pertahanan kita ada pertahanan semesta antara TNI dengan rakyat semesta. Seluruh komponen rakyat ikut berjuang untuk keutuhan negara Republik Indonesia. Sehingga tugas kami di Kodim sendiri adalah kita membangun jiwa nasionalisme dari masyarakat. Kita menciptakan kondisi ruang alat dan kondisi juang yang tangguh, sehingga apabila suatu saat kita mendapatkan ancaman dari luar, nah, tidak hanya tentara yang siap untuk berperang, tetapi seluruh rakyat Pekalongan siap ikut bahu-membahu untuk melawan penjajahan. Demikian. Tapi tentunya penjajahan saat ini tidak seperti dulu ya Mbak ya, hanya perang konvensional, tapi lebih kepada ya banyak seperti pembatasan pangan segala macam, kesulitan ekonomi. Itu kan merupakan perang tersendiri bagi kita. Sekarang disebutnya perang asimetris. Jadi tidak hanya perang dengan kekuatan senjata, tapi banyak perekonomian, kemudian teknologi, media sosial. Nah, itu yang harus kita perangi bersama. Nah, tugas kami di media sosial sendiri juga kita sampaikan pada anak-anak di sekolah bahwa bahayanya medsos seperti apa. Kemudian bagaimana kita harus mempersiapkan ketahanan pangan di wilayah untuk pertahanan Kota Pekalongan atau Pekalongan itu sendiri. Ya, itu kita siapkan. Dan saat ini Kodim sendiri banyak kegiatan-kegiatan yang merangkul masyarakat untuk menciptakan ketahanan di dalam wilayah sendiri. Ya, dihadapkan dengan situasi yang saat ini terjadi. Mungkin itu sementara Mbak, nanti kita sambung lagi. Ya. Baik, luar biasa. Mungkin dari Kapten Tolib ingin menambahkan terkait tugas dan peran? Aparat teritorial itu kan menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Itu yang disampaikan oleh komandan. Jadi saya sebagai Dan Ramil yang merupakan tangan panjang dari Pak Komandan Kodim, ya kita mengejawantahkan di wilayah. Ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh itu kita harus selalu menyatu dengan masyarakat. Misalnya Pak Dandim tadi menyampaikan bahwa peperangan kita tidak seperti konvensional seperti dulu. Sekarang ini lebih kita prihatin dengan kondisi teknologi HP. HP ini kan merupakan bisa menjadi sesuatu yang positif, juga bisa menjadi yang negatif. Tergantung bagaimana orang yang menggunakan. Nah, yang negatif inilah yang harus kita antisipasi. HP
kita buat yang negatif yang kita antisipasi. Ya. Kemudahan peredaran obat-obat terlarang, narkoba. Saya sebagai Dan Ramil harus selalu mendekatkan kepada anak-anak muda, anak-anak remaja, bahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu pun harus kita kasih tahu bagaimana cara mengetahui kondisi anaknya menggunakan narkoba itu seperti apa dampaknya, tabiatnya seperti apa di rumah, kok ada perubahan dari dulu orangnya pendiam sekarang orangnya suka senyum-senyum. Ibu itu biar tahu. Nah, maka Dan Ramil harus selalu dekat dengan masyarakat untuk menyiapkan itu. Ya, gitu. Jadi lebih spesifik lagi, seperti itu. Contoh seperti lagi kenakalan remaja sekarang ini. Kita sedih dengan kondisi anak-anak kita sekarang. Bagaimana 20 tahun yang akan datang jika anak-anak kecil, remaja-remaja kita ini kita biarkan. Maka Dan Ramil mengejawantahkan dari pemerintah, dari Pak Komandan Kodim, kita selalu dekat dengan mereka, mengadakan penyuluhan, kita gurau-gurau, Babinsa datang ke masyarakat, ngumpul-ngumpul dengan masyarakat, itu mendekatkan. Harapannya 20 tahun ke depan kita akan petik investasi tersebut. Oke, baik. Seru sekali ya Pak ya pembahasan kita kali ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Expose, lebih dekat, lebih santai. Tentunya masih bersama dengan ketiga narasumber kita pada kali ini. Masih semangat Pak? Masih semangat. Oke, luar biasa. Baik, tadi sudah dibahas separuh terkait tentang tugas dan peran seperti itu ya. Dari Dan Ramil sendiri itu tadi sudah dijelaskan seperti itu ternyata tugas dan perannya. Nah, kemudian saya ingin mengarah ke Pak Alusius terkait tentang Babinsa sendiri Pak. Ini peran dan tugasnya terhadap masyarakat ini seperti apa Pak? Baik, saya Babinsa ada dua garis besar. Yang pertama tugas pokok. Tugas pokok TNI itu kan menegakkan kedaulatan negara, yang kedua melindungi segenap warga negara, yang ketiga menjaga keutuhan NKRI. Itu tugas pokok. Di tugas pokok dari tugas pokok itu ada tugas-tugas lain. Tugas lain itu banyak sekali. Kayak Babinsa ini di wilayah kami ini kan kehadiran kami itu kan sangat dinanti-nantikan masyarakat. Dan dalam hal ini kondisi sekarang ini kan banyak kayak anak-anak jambret, anak-anak gangster. Apalagi wilayah saya Penugang Keraton ini kan itu sentral kota. Jadi kan masyarakat sering laporan bahwa di titik sana titik sini ada kegiatan minum keras, ada kegiatan begal dan sebagainya. Saya sebagai Babinsa setiap malam saya aktif. Dan itu sekali saya tiap malam jam 1 sampai jam 3 itu saya patroli. Itu saya membantu pemerintah, Babinsa membantu pemerintah khususnya wilayah saya untuk menjaga dan melindungi dan menyamankan warga saya. Kalau warga saya nyaman kan saya bisa tidur enak. Karena tugas kami Babinsa memang banyak sekali ya. Di bidang keamanan itu kehadiran kami itu jadi masyarakat itu merasa nyaman. Dan kehadiran kami, mungkin ada orang-orang yang mungkin minum keras di titik rawan itu kan, dengan kehadiran kami kita show saja mereka lari kocar kacir. Jadi itu membuat warga kami nyaman di situ. Jadi kami juga membantu pemerintah dalam ini kami kerjasama dengan Lurah, Babinsa Cemasnya, kami sinergitas TNI, Polri, dan pemerintah. Jadi kami kerja bareng. Jadi mungkin dalam wilayah saya ke Penugang Keraton kan ada dari Lurah saya, Pak Luis, di RT sini ini nih ada orang mabuk, ada orang gila, ya saya langsung ke TKP, tak tangkap, tak serahkan ke polisi, Babinsa langsung
bawa ke polsek. Babinsa datang saja, udah suasananya udah berubah ya. Kita ambil apa? Kita lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Ya. Jadi sebelum terjadi kita lebih baik kita cegah. Itu pelajaran kami di situ. Wah, luar biasa. Saya tambahkan Mbak, jadi Baik, Pak. ujung tombaknya teritorial TNI Angkatan Darat adalah Babinsa. Babinsa. Babinsa yang langsung terjun ke masyarakat. Ya. Babinsa yang bisa menciptakan suasana nyaman, suasana menjadi tenang, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman, dengan tenang, dan perekonomian menjadi maju. Disitulah. Mungkin kalau di wilayah Padukuhan Keraton yang paling terkenal Pak Aloysius. Mungkin Dandimnya sendiri malah nggak kenal mungkin ya. Nggak, ya mungkin tahu namanya, tapi orang yang mana nggak tahu. Tapi kalau Pak Aloysius, wah itu. Dan beberapa prestasi yang sudah dikeluarkan Pak Aloysius ini memang sudah menjadi bukti bahwa Babinsa Kodim Pekalongan ini bisa diterima oleh masyarakat. Nah, nanti akan ada pembahasan tersendiri mengenai itu kan, bagaimana masyarakat percaya pada Babinsa sehingga menyerahkan barang-barang yang berbahaya itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Jadi kepercayaan yang timbul dari masyarakat kepada Babinsa dan Ramil, kemudian kepada Kodim sendiri itu yang akan menjadi dasar ke depan bagaimana Indonesia, Mbak. Jadi seperti disampaikan tadi, ada nakalan remaja, kan gangster segala macam, itu kan bibit-bibit yang berbahaya buat negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu tugas kita lah yang untuk bagaimana membubarkan itu, menanamkan lagi bagaimana menjadi warga masyarakat yang baik, warga masyarakat yang cinta tanah air dan siap untuk membela negara. Nah, itulah menjadi tugas utama kami di wilayah, selain menciptakan suasana yang aman, nyaman, tentram, sehingga masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dengan nyaman dan perekonomian menjadi maju. Demikian. Luar biasa. Jadi intinya dari setiap dan Ramil, kemudian Babinsa dan Dandim seperti itu ya, Pak, saling berkolaborasi Betul, gitu ya, betul. untuk menciptakan tadi yang Bapak sebutkan, Ya. agar kota kita aman. Gitu Aman. ya. Tidak hanya kota kita, bahkan Indonesia menjadi aman. Ya, betul. Kalau tadi saya bilang sekarang perang lebih banyak asimetris, perang hibrida segala macam. Toh kenyataannya di luar negeri sana terjadi perang sebenarnya, Mbak. Ya kan? Bahkan sekarang yang muncul lagi Palestina dengan Israel sudah mulai tembak-tembakan. Nah, itulah mengapa kita tidak bisa terus nyaman dengan kondisi sekarang dan begitu saja. Oleh sebab itu TNI harus terus melaksanakan perbaikan sehingga kita siap. Kita siap, selain kita punya pertahanan semesta yang kuat, masyarakat yang siap berjuang, ya kita juga melaksanakan pembenahan-pembenahan di dalam institusi TNI sendiri. Gitu, Pak. Sehingga ke depan Indonesia ini tidak bisa diganggu oleh negara manapun. Ya. Jangankan mereka untuk menyerang, mereka datang mengganggu saja, mereka berpikir. Nah, itulah tugas kita di wilayah. Wow, luar biasa sekali, Pak. Nah, ini kita akan melangkah ke HUT sebenarnya, Pak. Hari ulang tahunnya TNI yang ke-78. Tentunya di angka 78 ini pasti ada beberapa pencapaian dan perubahan yang signifikan gitu ya, yang sudah dicapai oleh TNI kita selama 78 terakhir. Nah, dari Pak Dandim ini seperti apa? Ya. Jadi angka 78 tahun itu seperti kalau manusia hidup kan sudah mulai dewasa menjelang tua ya, Mbak. Itu sudah banyak sekali dari Tentara Nasional Indonesia sendiri melaksanakan perbaikan, melaksanakan pembenahan. Bagaimana setiap tahunnya kita terus berbenah, kita melaksanakan pemutakhiran alutsista. Ya, itu yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita tidak hanya terus nyaman dengan kondisi sekarang, tidak memikirkan itu, Mbak. Karena kalau negara lain tuh melihat, wah Indonesia bagaimana sih nih? Itu mereka ngetes-ngetesnya seperti itu. Dicek kekuatan militernya, kekuatan pesawatnya ada berapa, tanknya ada berapa, itu mereka saling hitung. Nah, kalau misalnya diserang ini kira-kira berapa lama bertahan, itu semua negara-negara sudah punya data itu. Dan kekuatan kita yang paling kuat adalah di rakyatnya itu sendiri. Ya. Dengan semua pembenahan alutsista yang sudah ada, kita semakin maju, kita juga tetap bagaimana kepada masyarakat sendiri untuk cinta tentara, cinta NKRI, sehingga mau berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan pembenahan-pembenahan yang sudah ada ya alutsista, kemudian kita juga melaksanakan latihan-latihan ya, tidak di Kodim ya, Mbak, itu tugasnya tugas di satuan tempur, latihan dengan negara-negara di luar, latihan bersama yang tentunya akan mengadop ilmu-ilmu yang lebih baik untuk pembenahan Tentara Nasional Indonesia yang kedepannya. Demikian.
Oke, luar biasa. Mungkin dari Kapten ingin menambahkan sedikit terkait tentang pertanyaan tadi. Ya, ulang tahun ke-78 ini merupakan satu doa buat kami. 78 maju dan mapan. Oke, itu tagline. Ya. Oh, oke, baik. Maju dan mapan. Itu tagline-nya Pak Tholib sendiri, Jupan. Saya kira 78, namanya, ya. baik. Oke, luar biasa. Maju dan mapan. Ini merupakan doa saya bahwa mudah-mudahan dengan perayaan ulang tahun ke-78 ini membawa tentara lebih maju Amin. dan keluarganya lebih mapan kesejahteraannya. Amin. Ini merupakan doa, Mbak. Oke. Mudah-mudahan karena alhamdulillah karena kita yang ulang tahun, Mbak. TNI yang ulang tahun ini kan merupakan anak dari masyarakat. Ya. Alhamdulillah di Pekalongan ini yang merayakan ulang tahun anaknya ini banyak sekali, Mbak. Jadi nanti mungkin bisa Pak ini komandan itu sampai setiap hari harus mendatangi sampai ke Paninggalan, sampai ke wilayah luas dalam rangka kegiatan memeriahkan ulang tahun kita yang ke-78. Wow. Alhamdulillah, alhamdulillah masyarakat kita ini semangat sekali. Ada pagelaran wayang, ada kegiatan olahraga dan macam-macam sampai dengan lomba burung. Lomba-lomba burung ini dilaksanakan oleh masyarakat, Ya. seluruh masyarakat. Kami hanya datang di situ, ya bahasanya kita datang ke situ niup lilin. Bukan kita menyiapkan lilin sendiri, menyiapkan kue sendiri, kita potong sendiri, kita makan sendiri, enggak. Jadi alhamdulillah Pekalongan kita, alhamdulillah masyarakatnya hebat sekali, menyatu dengan tentara nasional Republik Indonesia. Wow, luar biasa. Mungkin dari Pak Alisius ingin juga menambahkan terkait tadi. Baik, saya menambahkan sedikit terkait HUT TNI yang 78 ini yang sudah dijelaskan penjelasan oleh Komandan dan Ramil. Kami sebagai tentara siap melaksanakan tugas kapan dan dimanapun kami siap. Yang kedua, kami adalah tentara adalah daerah untuk rakyat. Jadi kami adalah tentara, tapi kami juga adalah anak dari masyarakat. Jadi yang disampaikan dari tadi, ya mereka ulang tahun itu banyak. Jadi ya kehadiran kami sebagai babinsa di wilayah itu menunjukkan bahwa tentara ada, kami ada. Jadi kehadiran kami itu membuat rasa nyaman. Dan di ulang tahun ini juga kami bagaimana cara untuk mengambil hati rakyat, dan kehadiran kami itu ya jangan karena kita tentara ya. Bagaimana anak tuh jangan takut, jadi kita datang rangkul, ngobrol, ya gitulah, mungkin ngopi bareng. Jadi kehadiran kami itu mereka mungkin dengan kedatangan kami itu mereka tidak rasa takut, karena lihat kami takut, terus kami rangkul, kita kasih mungkin mainan apa, jajan apa, atau mungkin kasih pemain apa, mereka senang. Dengan kehadiran kami itu kita merangkul. Jadi itulah yang disampaikan Komandan tadi, bab bisa ada tujuan tombak satuan ini Kodim sini. Jadi kayak masuk ke ruang-ruang yang belum dimasuk ke sana, kita masuk ke sana. Jadi kami disetujui ada bersama dengan para ulama dan sebagainya, tokoh masyarakat, pemuda TW, Karang Taruna. Kehadiran kami itu juga menunjukkan bahwa TNI ada. Jadi TNI itu pada kecilnya babinsa. Babinsa itu ujung tombak dan ujung tombaknya kami. Jadi kami ada untuk masyarakat Pekalongan, khususnya Indonesia pada umumnya. Demikian. Luar biasa, kami ada untuk masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Pekalongan ya Pak, ya? Itu yang perlu di-highlight. Oke, Komandan, ini terkait tentang HUT TNI yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober gitu. Pusat mungkin sudah mengadakan perayaan yang begitu gemilang seperti itu. Untuk Kota Pekalongan sendiri, apakah ada tema khusus dalam perayaan ini atau seperti apa untuk wilayah Kodim 0710 Kota Pekalongan? Kodim 0710 Pekalongan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disampaikan Pak Tholib. Selain ada merupakan perintah dari pusat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, kita melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang disampaikan Pak Tholib bahwa masyarakat berbondong-bondong ini merayakan HUT TNI 78. Banyak yang datang, Pak Dandim kami menyelenggarakan ini, monggo. Kami menyelenggarakan lomba darah kolong, silakan.
lomba voli silakan, sepak bola silakan. Jadi mereka merayakan. Mereka yang merayakan, Mbak, hebatnya di Pekalongan. Oke, agenda berarti dari masyarakat ya, Pak? Masyarakat koordinasi dengan Ramil Babinsa, tentukan sendiri. Kalau bisa waktunya saya datang untuk pemberian hadiah atau pada saat pembukaan seperti itu. Jadi masyarakat yang aktif. Jadi kami sendiri bersyukur di Pekalongan. Jadi tidak seperti mungkin pengalaman saya di satuan yang lama kita harus menyiapkan sendiri, kita yang bikin panitia sendiri, terus kita rayakan sendiri, mengundang masyarakat. Ini di Pekalongan tidak. Kita datang dengan banner besar selamat HUT TNI, dalam rangka HUT TNI mereka menyelenggarakan lomba-lomba memeriahkan HUT TNI. Pure dari masyarakat untuk masyarakat. Kita hadir hanya ya seperti lilin saja. Komandan sendiri hadir di wilayah mana? Saya sampai ke Paninggaran. Oh, Paninggaran. Jauh. Jauh saya datang. Tempat-tempat yang kira-kira perlu sering saya hadiri supaya masyarakat juga tahu bahwa Babinsa saya dan Ramil saya di wilayah itu bekerja memang benar untuk institusi TNI, dan saya selalu memantau, saya hadir. Sehingga tidak hanya di kota-kota saja, Mbak, saya ke wilayah-wilayah kabupaten juga. Saya harus hadir supaya mereka yakin bahwa oh iya, setiap Babinsa dan Ramil bertindak itu merupakan perintah dari Komandan Kodim dan merupakan perintah dari TNI Angkatan Darat. Demikian. Oke, luar biasa. Untuk Kapten Muthalib ini, terkait tentang informasi serta program, apakah ada yang di-share di HUT TNI yang ke-78 ini dari TNI sendiri? Kita flurkan ke masyarakat. Kita bekerja sama dengan Kominfo, kemudian anak-anak muda yang hobi kegiatan game. Kita gandeng mereka itu untuk menyebarkan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun TNI ini. Banyak di penerangan Kodim juga ada, kemudian di teman-teman media sosial, kemudian teman-teman dari media elektronik, media cetak juga kita gandeng untuk mereka ini memflurkan kegiatan-kegiatan yang ada di kita, sehingga masyarakat itu biar lebih menancap gitu tentang TNI-nya, meresap di hati, iya, meresap di hati. Kemudian kalau sudah meresap di hati, Mbak, apapun yang dimauin itu dimanggake, Mbak. Contoh seperti Babinsa ini, mohon maaf nih, Babinsa kadang-kadang berangkat dari rumah itu belum sarapan, Mbak. Tapi kalau ke wilayah, ya nggak khawatir dia, pasti pulang kenyang. Nah, ini Babinsa. Ini keberhasilan seorang Babinsa. Tolak ukur seorang Babinsa seperti itu. Ini bahkan pernah saya tanya kepada ibu-ibu Persit dari Babinsa ini. Bapaknya sering makannya di mana? Di rumah atau di warung atau di mana? Ibu-ibunya jarang tahu bapaknya itu makannya di mana, karena Babinsa itu datang ke gang sini dia tawarin makan, datang ke gang sini tawarin minum. Itu seorang Babinsa yang baik. Ini, Mbak. Jadi menyatunya Babinsa kepada masyarakat di kalangan di masyarakat kita Pekalongan ini sudah tidak diragukan. Bukan cuma di kota saja. Di pelosok-pelosok tempat-tempat daerah kita di Paninggaran, Petung Kriono seperti itu. Ya, itu ya. Bahkan sering seorang Babinsa itu pulang itu bawa apa itu oleh-oleh dari masyarakat itu, sering tuh seperti itu. Itu karena kecintaan masyarakat, punya pisang, panen pisang dua sisir saja bisa dikasihkan sama Pak Babinsa satu sisir, yang satu dikonsumsi di keluarganya. Demikian, Mbak. Nah, itu, Mbak, itu juga saya tambahkan sedikit. Itu membuat iri wilayah-wilayah tetangga, Mbak. Karena tahun lalu ya, kita melaksanakan kirap merah putih yang merupakan disiapkan oleh Pemda. Pemda Kota Pemkot sendiri yang menyiapkan, semua disiapkan oleh Pemkot. Kita hanya menghadiri, kita melaksanakan. Dan pada tahun ini kita tidak, karena Tegal yang meminta. Udahlah, Pekalongan gantianlah, jangan Pekalongan terus. Tegal, kita mau bagaimana membesarkan, menggaungkan Kodim Tegal, seperti itu, Mbak. Karena Pekalongan sendiri sudah luar biasa.
masyarakat luar biasa, dengan adanya ulama-ulama yang luar biasa, sehingga Kodim ini sangat merasa terbantu. Oke, baik. Kita jeda terlebih dahulu ya Pak, nanti kita akan lanjut kembali. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya, baik pemirsa, Anda masih bersama saya Yusita dan ketiga narasumber kita pada kali ini luar biasa, Komandan, Kapten dan Bapak Lusius. Masih semangat? Alhamdulillah. Wow, semangat sekali ya. Mantap. Saya sampai kaget ini. Oke, baik, luar biasa. Tadi kita sudah membahas bagaimana peran TNI, kita sudah lebih tahu, lebih dekat gitu TNI seperti apa, terutama pada HUT TNI yang ke-78, Pak. Mungkin di segmen kali ini Ayu ingin mendengar gitu ya cerita-cerita unik dari masing-masing, mungkin dari Komandan, Kapten dan Pak Lusius gitu sebagai seorang TNI itu seperti apa. Nah, mungkin diawali dari Komandan terlebih dahulu, adakah cerita unik Komandan ketika bertugas seperti itu di Kota Pekalongan atau sebagai TNI itu sendiri? Kalau cerita unik ya, cerita unik banyak Mbak sebenarnya. Ya. Ya, ini yang paling berkesan buat saya. Lebih banyak ini sih, kita bagaimana menjadi seorang TNI itu merupakan suatu pengorbanan yang luar biasa, dan itu merupakan jalan hidup yang sudah kami pilih. Pada saat itu saya di batalion, kemudian bertugas ke Papua. Pada saat itu saya bertugas di sana dengan segala permasalahan yang ada di sana. Kemudian keluarga kita tinggalkan di satuan. Anak sakit, ya, anak masih kecil-kecil, tidak ada yang jaga, anak saya, istri saya harus dirawat di rumah sakit. Terus cerita-cerita yang bagaimana bahwa kita sebagai TNI ini merupakan pilihan hidup yang luar biasa, dan seluruh kejadian di dalam penugasan saya sebagai TNI adalah hal yang luar biasa, hal yang unik. Di Pekalongan sendiri saya datang, kemudian saya bertemu dengan Forkopimda, dengan jajaran polisi, kepolisian, Kapolres, itu bagaimana guyupnya masyarakat Pekalongan. Kita menjalankan kegiatan bersama-sama dengan masyarakat. Bahkan ulang tahun yang tahun lalu, bagaimana masyarakat pemerintah Kota Pekalongan melalui inisiasi Habib Lutfi sendiri merayakan HUT TNI yang luar biasa. Ya, kita pada saat itu sampai bagi-bagi makanan 8.000 orang. Ya, dan semua pure dari pemerintah kota yang menyiapkan. Itu pertama kalinya bagaimana inisiasi dari beliau bahwa TNI ini adalah anak kandung rakyat. Masa sih TNI ulang tahun sendiri, nyiapin kue sendiri, pasang lilin sendiri, tiup lilin sendiri, nah, itu namanya bukan anak kandung. Kalau namanya anak kandung itu kan berarti kan ulang tahunnya disiapkan sama orang tuanya. Dan itulah saya merasakan bagaimana pertama kali kita ulang tahun semua disiapkan oleh pemerintah daerah, oleh masyarakat. Kita hanya hadir, kemudian melaksanakan kegiatan, semua sudah beres. Dan itu berlanjut sampai dengan sekarang. Dari awalnya itu sampai dengan sekarang, perlombaan apapun masyarakat yang menyelenggarakan dalam HUT itu sudah luar biasa. Itu unik sekali. Karena saya ceritakan bahwa sebelum-sebelumnya, di satuan sebelumnya kita menyiapkan sendiri segala macam, tapi di Pekalongan luar biasa. Dan itu hal yang unik dan yang perlu dibawa ke masyarakat luas. Tidak hanya TNI, mungkin Polri juga melaksanakan ulang tahunnya di sekolah masyarakat, itu menunjukkan bahwa kecintaan rakyat terhadap TNI dan Polri. Terutama TNI sendiri, kegiatan-kegiatan kita sudah berbuat yang maksimal buat masyarakat, dan kita suasana yang nyaman dengan masyarakat merayakan ulang tahun kita, itu udah hal yang unik dan luar biasa buat saya. Selain penugasan-penugasan yang ceritanya kesedihan segala macam, kesusahan, tapi yang unik adalah itu di sini. Itu pertama kali saya rasakan bahwa kita ulang tahun yang merayakan, yang menyiapkan masyarakat. Unik sekali di sini. Demikian. Luar biasa. Mungkin dari Dan Ramil sendiri, Kapten, seperti apa cerita unik sebagai seorang Dan Ramil ini dan sekaligus TNI gitu ya? Ini
saya cerita di wilayah Pekalongan kota. Saya ada 2 wilayah. Di wilayah Pekalongan Barat. Pekalongan Barat dulu kami melaksanakan kegiatan Pekalongan Barat itu kan wilayahnya banyak yang terendam air terjadi. Nah, jadi saya bagaimana kemudian masyarakat jika terjadi di wilayah jika terjadi hujan sore jam 3, jam 4 mulai hujan itu, saya secara otomatis naluri saya kan saya harus turun ke wilayah. Jam 8, jam 9, jam 10 itu saya masuk ke wilayah. Biasanya kalau saya pakai sepatu boot, pakai celana pendek, pakai payung itu saya masuk ke gang itu kemudian. Jadi suatu saat saya ada di wilayah terkena banjir, ibu-ibu pada ngikuti ngemasi barang, mau ngungsi ke musola. Saya ikut bantu gitu. Saya bantu secara naluri, saya ikut bantu. Dan ibu itu melihat saya itu, ini siapa? Langsung dia nggak berpikir panjang, nggak mikir panjang ini siapa. Langsung dia nyuruh saya ngangkatin barang itu, nyelamatkan barang, nyelamatkan elektronik. Saya bawa, saya panggul ke musola, dan itu berjalan biasa. Setelah beberapa hari berikutnya, saya datang ke situ sama Pak Muspika. Saya pakaian lengkap, Muspika ada, Pak Kapolsek sama Pak Camat datang ke situ. Ternyata ibu itu inget bahwa yang disuruh malam itu saya. Yang disuruh malam itu saya. Akhirnya ya mungkin karena kedekatan dia dengan tentara, dia nggak sungkan-sungkan dan dia tidak takut-takut, dia peluk saya dan dia minta maaf karena dia nggak tahu ternyata yang disuruh itu dan Ramil. Dia manggilnya dulu itu bahasa orang Pekalongan apa ya, lelop apa itu ya, ya nang apa itu ya. Dia manggilnya kayak gitu dulu. Jadi itulah yang membuat saya merasa, oh masyarakat Pekalongan ini memang benar-benar jiwa kekeluargaannya memang benar-benar. Ini yang saya tertanam di hati, itu yang saya sampaikan tadi. Ya, antara TNI dengan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan. Demikian. Luar biasa, Kapten. Kemudian dari Pak Lusius sendiri ini, saya lihat Pak Lusius juga mungkin bukan orang Kota Pekalongan asli ya, Pak ya? Nah, ini mungkin bukan. Oke, bisa diceritakan ini, Pak. Cerita unik apa, Pak, di Babinsa dan TNI itu sendiri? Ya, saya sebagai seorang prajurit, sebelum saya bertugas di Kodim Pekalongan, dulu saya di satu tempur di Kostrad. Nah, ini satu batalion sama komandan saya. Tugas pengalaman tugas operasi itu tugas. Ibaratnya kami punya pengabdian kental itu di satuan tempur. Nah, terus masuk di Terotera ini, isinya banyak waktu untuk kami, untuk keluarga. Uniknya apa? Kalau cerita perang itu, tentara itu biasa. Bahasa militer kan wajib perang. Nah, dalam bahasa Babinsanya itu kan kita perang melawan kita berdiri. Bagaimana kita masuk ke masyarakat pada saat itu banjir besar. Ya. Uniknya itu pada saat banjir besar, saya pas pulang patroli dari koramil saya, di Bukisan itu sudah tenggelam. Terus mau ke sana itu ada seorang bapak itu stroke itu di rumah yang paling pojok belakang itu nggak bisa jalan. Warga sudah harus perintahkan warga matikan lampu, semua campur listriknya. Di HP ada aliran strom di air, sangat berbahaya. Jadi di situ masuk ke Bukisan itu sakler itu. Udah saya nekat masuk itu karena harus selamatkan Simba ini stroke. Tapi masyarakat, Pak tentara, komandan, tolong itu Simba itu sudah air sudah masuk segini nggak bisa jalan. Ya. Wah, saya nekat, tenggelam, saya nekat sudah. Saya pakai sepatu bot, masuk sudah, air masuk ke dalam. Saya bahas ini Pak, tak pikul itu. Wah, hampir saya minum air itu, air hitam itu, hampir saya minum. Itu menjadi apa? Bagi saya, aduh itu orang tua saya.
Jadi saya ikut itu orang tua saya juga. Kalau orang tua saya jauh di Papua sana. Oh, oke. Nah, jadi ya disitulah bentuk saya punya rasa cinta pada orang tua saya dan uniknya itu cerita bagi diri saya sendiri. Disitulah kehadiran kami itu masyarakat mendambakan kehadiran kami. Komandan, tolong itu harus otomatis tangkas langsung ke sana. Berenang saya tidak ada yang berani masuk karena sudah selamatkan diri masing-masing. Itu di Bukisan itu tahun 2016 nggak salah. Itu banjir besar. Sudah saya pikul Simba itu struk itu ke gor. Saya minta tolong dari PMI, teman-teman PMI tolong bantu diperiksa kesehatan. Itu cerita unik dari saya. Sebagai Babinsa banyaklah pengalaman yang disampaikan Komandan tadi. Kita di satu tempur itu banyak tugas tempur lah. Itu udah masanya untuk kita udah lewat. Sekarang kita masanya di wilayah yang bagaimana kita berkuasa sama masyarakat, kita mendekatkan diri pada masyarakat, biar masyarakat itu cinta pada kami, TNI pada umumnya, kami sebagai Babinsa pada khususnya di wilayah kami sendiri. Demikian Uniknya Mbak, jadi di Pekalongan ini uniknya tambahan dari saya dulu pada satuan tempur, kita sama hujan tuh biasa. Ada hujan tuh biasa. Kadang-kadang lebih tenang karena kalau pada saat hujan biasanya musuh-musuh itu berpikir untuk bergerak. Tapi kalau di Pekalongan pada saat hujan saya agak khawatir. Ketar-ketir. Hujan. Aduh. Sore belum berhenti jam 8 belum jam 9 belum berhenti. Wah, saya udah mulai khawatir ini. Sampai malam saya tidak tidur karena yang saya pikirkan waduh bagaimana besok. Itulah unik di Pekalongan. Setiap hujan kita sedikit khawatir. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai pembangunan tanggul segala macam itu sudah baik dan pemerintah kota sendiri sudah sangat proaktif untuk menanggulangi ROP sendiri. ROP itu sendiri. Baik. Saya ke Pak Alusius kembali ya terkait tentang saya dengar ini Pak Alusius ini pernah meraih beberapa prestasi ini. Boleh diceritakan Pak, prestasi apa saja yang sudah diraih? Saya dulu Mbak bicara Mbak ya. Oke, boleh. Jadi kalau di teritorial, kalau di satuan tempur kita bertempur dapat senjata, itu prestasi. Tapi itu hal yang biasa Mbak, hal yang biasa karena satuan tempur musuhnya ada, senjatanya ada. Dan kalau Pak Alusius luar biasanya, ini di Jawa di tempat aman bisa mendapatkan senjata dan granat. Itu luar biasa. Ngerti ya? Jadi kalau di tempat perang sana kita tembak-tembak dengan musuh dapat senjata dan granat itu biasa. Karena ada barangnya. Tapi di sini beliau bisa mendapatkan 1 pistol dan 2 granat itu hal luar biasa. Karena daerah damai Mbak, nggak ada yang punya nih, gitu kan? Nggak ada yang pegang, tiba-tiba beliau diserahkan oleh masyarakat karena yang dengar cerita yang tadi sangat jauh masuk ke masyarakat, diterima oleh masyarakat sehingga begitu ada warga yang menemukan benda tersebut yang merupakan peninggalan nenek moyangnya itu, akhirnya ya diserahkan kepada Babinsa. Itu wujud keberhasilan Pak Alusius bisa diterima oleh masyarakat Pekalongan. Silakan lanjut Pak Alusius. Siap. Baik, saya jelaskan tuh penemuan granat sama pistol kemarin. Nah, itu saya sebagai Babinsa di wilayah Padukan Keraton, khususnya wilayah saya. Peran saya sebagai seorang Babinsa itu siapakah saya dan apakah saya? Saya berbuat apa dan juga bagaimana saya? Jadi warga saya itu ya harus rangkul. Jadi dalam bentuk kerangkulan saya itu dengan sendirinya mereka tidak takut-takut untuk menyampaikan dia punya keluh kesah unek-unek dia itu sampai kepada kami. Nah, jadi kehadiran kami di Babinsa itu kan di wilayah kami itu kan beragam macam banyak masalah yang masyarakat alami. Inilah itulah masalah BLT ini sebagainya. Jadi kami Babinsa menampung kalau ada warga si A, si B, si C. Lalu saya nggak dapat, itu nggak dapat. Gimana? Kita Babinsa ini kan harus rangkul itu. Iya Pak, nanti kami sampaikan ke kelurahan. Nanti kami pernah sama Pak Lurah. RT gimana? RT tak panggil gimana? Data gimana? Gitu. Jadi kami Babinsa itu kan di wilayah itu kan banyak permasalahan yang dari masyarakat pada kami. Kami Babinsa kami tampung dan kami pada saat rapat di kelurahan, saya Babinsa nanti sampaikan ke forum itu nanti apa permasalahan dipasang ke mana? Itu.
Itu yang pertama. Yang kedua, masalah dia dapat pistol sama granat kemarin. Itu karena kesadaran masyarakat sendiri. Karena pada saat itu rumah yang ditempati Bu Wilsa itu adalah orang tuanya. Orang tuanya kan mantan pocong juga. Dia tidak tahu, kalau tidak mengerti di situ ada bahan peledak. Bahan peledak artinya kan ada granat yang masih aktif. Yang namanya orang awam kan nggak ngerti. Itu kalau ledak nanti orang nggak ngerti. Tapi itu kan sangat berbahaya bagi keselamatan rumah itu. Jadi pada saat bongkar rumah itu, jadi menemukan ini yang tukang-tukang rongso itu. Tukang rongso itu kan dipanggil oleh yang pemilik rumah di Bu Wilsa ini, panggil untuk angkut-angkut barang lah, mungkin barang-barang yang nggak pakai dirosokkan tuh jadi uang. Jadi pas satu rongso itu dia bersihkan di loten dan sebagainya, lihat barang itu, lihat granat 2 itu. Itu kan dengan spontanitas ya ambil aja, langsung masukkan di tempat sampah. Karena tahu aja barang sudah mungkin sudah rusak. Padahal barang itu masih aktif. Ambil granat itu masukkan situ. Ternyata di situ ada pistol juga. Pistol itu masih asli. Itu kaliber sekitar 3,8 nggak salah. Itu tahun 30-an itu. Itu zaman-zaman Belanda dulu. Itu masih aktif. Pistol masih bagus. Granat itu masukkan di tempat sampah. Terus pemilik rumah itu kan dan saya kan dekat sekali. Itu warga saya juga di gereja. Itu udah sering main ke rumah saya juga. Jadi Bu Wilsa ini otomatis telepon saya. Saya kan lagi rapat lintas sektoral di Puskesmas. Pas saat telepon, saya izin ke kepala Puskesmas, Bu, saya izin dulu. Saya izin ke Bu Carik. Itu ada dari warga ada telepon, ada penemuan granat. Iya Pak, salah senari. Dia 5 menit setelah dia telepon, 5 menit saya tiba. Saya hubungi Dan Ramil, Mas Dan hubungi Komdam, ya kami di situ pas mendarat ke TKP untuk mengecek benar nggak barang itu ada. Pada saat cek, barang peledak itu benar dan itu masih aktif. Terus nanti saat itu terus Komdam bersama rekan-rekan dari Kodim, terus dari Apal, yang bagian handak itu mengamankan itu karena sudah punya bagian masing-masing. Jadi amankan bahan peledak karena itu sangat berbahaya. Kalau bukan didapat saya, itu orang bisa digunakan. Maksudnya warga saya bukan lapor ke saya, mungkin lapor ke orang lain, itu bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak. Iya, hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu sangat berbahaya. Dan penemuan itu kan meyakinkan bahwa warga masih percaya pada saya. Jadi dengan kehadiran kami di situ, dengan sendirian tuh warga itu otomatis lah dia menyampaikan dia pukul kesah. Misalnya contoh yang tadi saya sampaikan itu masalah bahan peledak, bom, granat itu ada 2 sama pistol. Karena itu sangat berbahaya dan itu sudah diamankan oleh teman-teman dari PAL, terus misalnya kepada kepolisian untuk dihancurkan. Oke, baik. Demikian. Luar biasa. Wow, prestasi yang sungguh luar biasa ya Pak ya. Semoga kedepannya juga bisa berprestasi. Mungkin last question ini Pak, terkait tentang pesan dan harapan di HUT TNI yang ke-78 ini seperti apa? Singkat saja karena waktu kita terbatas. Oke. Pesan kami kepada seluruh anggota Kodim 07 Pekalongan untuk lebih tetap semangat dan lihat contoh yang sudah baik, bagaimana bisa diterima oleh masyarakat sehingga bisa bekerja dengan baik, mengatasi seluruh kesulitan masyarakat, membantu untuk menjembatani dengan pihak-pihak yang terkait sehingga semua masalah bisa diselesaikan dengan baik. Kehadiran Babinsa di wilayah sangat dibutuhkan, sehingga harus bisa menempatkan diri dan mau terjun langsung masyarakat. Oke, luar biasa. Mungkin sedikit saja Pak, mungkin 1 kata atau 2 kata. Oke.
Walau satu kata, dua kata kurang banyak tuh Pak. Jadi pesan saya kepada masyarakat, jadi jangan menganggap sekarang ini tidak ada perang konvensional. Nah, buktinya sekarang Ukraina ada, sekarang di Israel ada. Oleh karena itu, mari kita selalu gandeng tangan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia bersama TNI. Terima kasih. Luar biasa. Baik, itu tadi ya pembahasan yang sangat menarik. Terima kasih Pak Komandan, Kapten, dan Pak Lusius sudah bergabung bersama kami. Dan terima kasih untuk pemirsa yang di rumah. Semoga apa yang menjadi pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan congratulations untuk TNI yang ke-78. Semoga bisa mengemban tugas-tugasnya ke depannya ya Pak. Amin. Baik pemirsa, terus saksikan Expose setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 8 malam hanya di Batik TV. Saatnya saya Yusita dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.